Apakah Alex Espargaro diambang pensiun? Tahun depan kita lihat apakah saya bisa terus berkompetisi, katanya. Lalu siapa yang akan menggantikannya? Rumornya Jorge Martin yang akan direkomendasikan juga seperti finalis dulu. Alex Espargaro telah mengumumkan bahwa dia tidak tahu apakah dia akan terus berkompetisi di MotoGP ketika kontraknya saat ini berakhir. Dan dia sekarang telah menyinggung masalah itu lagi di preview Grand Prix Italia di Mugello. Pembalap Katalan itu dimintai pendapatnya atas perkataan Freddy Spencer, salah satu anggota stewards panel. Namun Alex tutup mulut dan mengatakan bahwa tahun ini dia tak ingin terlibat kontroversi. Dan dia tidak mau berkomentar mengenai hal tersebut. Selain itu dia mengaku belum tahu apakah akan melanjutkan di paddock tahun depan atau tidak. Dia berujar, "Saya sudah mengatakannya di Le Mans, dan saya akan terus mempertahankan pemikiran ini. Saya mencoba untuk tidak membaca lagi berita tentang stewards, panel, dan penalti atau membicarakannya lagi. Saya tidak akan menyalahkan siapapun musim ini. Setidaknya musim ini. Kemudian tahun depan kita lihat apakah saya masih balapan atau tidak. Tapi musim ini saya ingin santai dan saya tidak ingin membicarakan hal-hal itu. Bahkan jika saya kalah 3 kali dalam balapan ini, saya akan tetap diam. Jadi, saya ingin melihat apakah saya bisa lebih santai." Jorge Martin memang berniat untuk tetap bersama Ducati juga di musim MotoGP 2024. Namun untuk tahun 2025, godaan sebenarnya bukan dari Yamaha, tetapi datang dari Aprilia. Saat ini Jorge Martin hanya terpaut 14 poin dari pemimpin klasemen MotoGP. Sayang sekali 2 DNF dialami di Portimao dan Austin. Yang pertama terjadi setelah kontak dengan Marc Marquez yang menyebabkan banyak perdebatan. Martin sudah sangat klop dengan Ducati Desmo Sedici. Dia bukan lagi hanya pembalap eksplosif di kualifikasi, namun dia merupakan salah satu pesaing untuk gelar dunia. Dan incaran tim saat ini, kepindahannya ke pabrikan Yamaha tetap menjadi godaan besar, terutama dalam hal gaji. Namun dari sudut pandang teknis itu berisiko, karena Yamaha sedang tidak baik-baik saja dalam hal performa motornya. Menjelang seri Mugello, pembalap tim Pramac itu singgah di Milan bersama rekan-rekannya yang lain. Dia memutuskan untuk berjalan kaki menikmati kota dan beberapa pemandangannya yang paling indah seperti Arco della Pace, Castel Sforzesco, Parco Sempione, dan Duomo. Jorge Martin adalah salah satu bintang MotoGP saat ini. Dia tahu bahwa dia bisa memperjuangkan gelar MotoGP. Dia berujar, "Jika saya tidak berpikir saya bisa menang, saya tidak akan berada di sini untuk mencoba. Kalau tidak, saya tidak akan berada di MotoGP. Mungkin di 2 balapan pertama saya tidak beruntung. Tapi saya pikir saya terbukti menjadi pembalap yang solid. Berada di sana dalam perebutan kemenangan setiap akhir pekan." Dibandingkan dengan tahun lalu, Martin pasti bisa meningkat dalam hal kecepatan balapannya. Terutama dia telah mengoptimalkan pengereman, salah satu kekuatan Ducati. Namun di sana ada lawan berat yakni Francesco Bagnaia yang jago dalam hal ini. Dan jika Martin tidak bisa ke tim pabrikan Ducati, ada peluang lain yang bisa dipertimbangkan. Meskipun pabrikan Borgo Panigale terus menjamin dia mendapat tempat di tim resmi. Tetapi itu jelas tidak akan tiba sebelum 2025. Selama proses ini ada godaan dari Yamaha meski ZR-M1 bukan motor pemenang saat ini. Martin mengatakan, "Masih terlalu dini buat saya untuk memutuskan. Kami baru saja memulai kejuaraan dunia," katanya kepada media Spanyol Marca. Dia melanjutkan, "Prioritas saya adalah berada di pabrikan Ducati. Kalau tidak, saya akan mempertimbangkan opsi lain," tambahnya. Bisa diartikan Martin akan mencari pabrikan lain jika tidak punya peluang lagi ke tim resmi berwarna merah itu.
untuk musim 2025. Juga ada hipotesis lain yang perlu dipertimbangkan, yakni pabrikan Aprilia. Jika Alex Espargaro pensiun, pintu pabrikan Noale bisa terbuka, dengan motor Aprilia RS GP yang terlihat terus berkembang. Tahun 2024 bisa menjadi tahun terakhir Alex Espargaro di balapan, dan oleh karena itu membuka pintu yang sangat lebar. Selain itu, Martin juga bersahabat baik dengan Alex. By the way, dulu Vinales bergabung juga atas rekomendasi dari Alex Espargaro. Martin berujar, Alex sudah seperti saudara dan dia bilang saya bisa beradaptasi dengan baik di Aprilia. Saat ini, saya pikir Aprilia berada pada level yang sangat mirip dengan Ducati. Dan tentang pensiunnya Alex Espargaro, yah, saya tidak tahu. Hanya dia yang tahu tentang hal ini, pungkas Martin. Jika melihat alur cerita kedatangan Maverick ke Aprilia, bisa jadi kasusnya akan mirip atau berpotensi mengalami hal yang sama, karena sama-sama punya sahabat yang memberi referensi ke bos tim. Maverick Vinales bergabung dengan Aprilia juga atas rekomendasi Alex Espargaro. Hal ini pernah ditegaskan oleh bos Aprilia sendiri, Massimo Rivola. Di awal penjelasannya, mantan direktur racing Ferrari ini berkata bahwa memang kehadiran Maverick Vinales di Aprilia tak lepas dari andil rekomendasi dari sahabatnya, yang menjadi pembalap reguler Aprilia MotoGP saat ini, Alex Espargaro. Sejujurnya, Alex telah menjadi elemen kunci dalam perekrutan Vinales ke Aprilia, kata Rivola. Rivola melanjutkan, Alex mengatakan kepada saya bahwa Maverick tidak bahagia beberapa bulan yang lalu, di mana saat itu masih bersama Yamaha. Saya bahkan tidak mempertimbangkan Vinales saat itu, karena berdasarkan fakta bahwa dia memiliki kontrak yang sangat mahal yakni sekitar 6,5 juta euro per tahun. Itu adalah hal yang sangat jelas. Tetapi ketika Alex memberitahu saya bahwa Vinales berpikir untuk pindah dari Yamaha di tahun berikutnya, saya menjawab, "Oke, itu sudah cukup bagi saya. Biarkan saya berbicara dengan manajer Vinales," kata Massimo Rivola saat itu. Apakah Alex juga akan membujuk bos Aprilia agar Jorge Martin yang menggantikan posisinya setelah dia pensiun? Kita tunggu saja ceritanya berlanjut. Karena potensi Miguel Oliveira juga bagus jika dia bisa mengalahkan Vinales dengan motor Aprilia.